Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Safitri dengan NIM E1031231051 dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, di video ini saya ingin menyampaikan refleksi pemahaman saya terhadap materi sistem informasi manajemen pemerintahan dari pertemuan awal sampai pertengahan semester. Kalau sejujur di awal perkuliahan saya cukup kaget dengan mata kuliah ini karena dari namanya saja sudah terdengar sangat teknis. Saya sempat berpikir bahwa materi yang akan dipelajari itu penuh dengan komputer, coding, atau hal-hal yang mungkin agak jauh gitu dari bidang ilmu pemerintahan. Namun setelah dijalani ternyata justru sebaliknya. Saya merasa mata kuliah ini sangat relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini. Karena era digital seperti sekarang, pemerintah tidak bisa lepas dari data dan teknologi. Dari sini saya mulai memahami bahwa sistem informasi bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Ketika membahas tentang sistem, awalnya saya mengira konsep ini cukup rumit. Namun setelah dipelajari, ternyata sistem adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sistem dapat dipahami sebagai sekumpulan bagian yang saling terhubung atau bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh paling sederhana adalah tubuh manusia, di mana setiap organ saling berkaitan dan saling memengaruhi. Jika satu bagian mengalami gangguan, maka bagian lain juga pasti bisa terdampak. Hal yang sama juga terjadi dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat berbagai unsur seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan juga masyarakat yang semuanya saling terhubung. Pemerintahan bukan hanya sekedar sekumpulan lembaga, melainkan sebuah sistem besar yang kompleks. Ketika satu bagian tidak berjalan dengan baik, maka akan memengaruhi bagian lainnya. Misalnya, jika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat pasti akan merasa tidak puas dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan. Dari sini, saya juga menyadari bahwa memahami sistem sangat penting untuk melihat pemerintahan secara menyeluruh. Selanjutnya, ketika mempelajari tentang informasi, saya juga mendapatkan pemahaman baru bahwa data dan informasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Selama ini, saya sering menganggap keduanya sama, padahal sebenarnya data merupakan sesuatu yang masih mentah dan belum tentu memiliki makna jika belum diolah. Sementara itu, informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, angka jumlah penduduk itu hanyalah sebuah data, tetapi ketika diolah menjadi informasi seperti tingkat kemiskinan atau jumlah pengangguran, barulah dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dalam konteks pemerintahan modern, informasi menjadi sangat penting karena kebijakan yang diambil harus berbasis data yang akurat. Jika data yang digunakan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat sasaran. Contohnya adalah penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sering terjadi karena data yang digunakan tidak valid atau tidak diperbarui secara berkala. Oleh karena itu, saya memahami bahwa kualitas informasi sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kemudian, pada saat mempelajari sistem informasi, saya sempat memiliki pemahaman yang kurang tepat karena mengira bahwa sistem informasi hanyalah aplikasi atau teknologi semata. Namun ternyata sistem informasi terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu manusia, teknologi, data, dan prosedur. Keempat komponen ini harus berjalan secara seimbang agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan optimal, maka sistem tersebut juga tidak akan berjalan maksimal. Misalnya, jika suatu instansi memiliki aplikasi yang canggih, tetapi sumber daya manusianya tidak mampu mengoperasikannya, maka sistem tersebut tidak akan efektif. Begitu pula sebaliknya,
Jika sumber daya manusia sudah baik tetapi sistem yang digunakan tidak jelas, maka tetap akan menimbulkan kendala atau masalah. Nah, dalam konteks pemerintahan di Indonesia, hal seperti ini masih sering ditemukan, di mana sistem sudah tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan pengguna atau kurangnya pelatihan. Dari sini, saya menyadari bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan manusia yang mengelolanya. Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai sistem informasi manajemen, saya melihat bahwa konsep ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dalam pemerintahan, keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang jelas dan terukur. Sistem informasi manajemen membantu dalam mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pimpinan dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini sangat penting karena mengingat dinamika pemerintahan yang terus berubah dan menuntut respon yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, saya memahami bahwa sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung efektivitas kinerja pemerintah. Bagian yang paling saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan e-government. Saat ini, banyak layanan pemerintah yang sudah dapat diakses secara online, seperti pembuatan dokumen kependudukan, kepengurusan administrasi, hingga akses informasi melalui website resmi pemerintah. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, perubahan ini sangat signifikan karena membuat pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor dan mengantri dalam waktu yang lama. Namun demikian, saya juga melihat bahwa implementasi government masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses internet di beberapa daerah, kesiapan sumber daya manusia, serta sistem yang terkadang masih mengalami gangguan. Oleh karena itu, meskipun e-government memberikan banyak manfaat, pengembangannya juga masih perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Terakhir, terkait dengan teknologi informasi dalam pemerintahan, saya melihat bahwa ini merupakan suatu perubahan besar dari sistem manual menuju sistem digital. Penggunaan teknologi informasi memberikan banyak manfaat, seperti mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan mempermudah pengelolaan informasi. Namun di sisi lain, terdapat juga berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah keamanan data, risiko kebocoran informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta biaya yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi harus dilakukan secara bijak dan disertai dengan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat secara optimal. Secara keseluruhan, saya menyimpulkan bahwa seluruh materi yang telah dipelajari saling berkaitan satu sama lain dan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan efektif. Sistem informasi dan teknologi merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, saya merasa materi ini memberikan wawasan baru bahwa menjadi bagian dari pemerintahan tidak cukup hanya memahami kebijakan, tetapi juga harus memahami bagaimana data dikelola, bagaimana sistem bekerja, serta bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sebagai refleksi pribadi, saya merasa bahwa materi ini sangat membuka cara pandang saya terhadap dunia pemerintahan di masa depan. Saya menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks dan membutuhkan kemampuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis atau praktek, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik di zaman modern.
Mungkin itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.